10 orang di dalam kapal lenyap tanpa bekas, dan tak pernah ditemukan sampai lebih dari seabad. Kemana mereka lenyap tak pernah jelas, dan tidak ada satu orang pun yang bisa membuktikan apa yang telah terjadi pada mereka. Kisah misterius itu terjadi di atas sebuah kapal bernama Mary Celeste. Inilah kisah dan reportase selengkapnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Mary Celeste adalah kapal dagang dari New York yang mulai beroperasi pada tahun 1850-an. Kapal itu dibangun oleh sebuah perusahaan di Kanada dan memiliki panjang 31 meter dengan berat 282 ton. Saat pertama kali dibuat, kapal itu dinamai Amazon. Sejak pertama kali dibuat, kapal Amazon tampaknya mengundang masalah dan nasib buruk. Orang pertama yang menjadi kapten kapal Amazon adalah Robert McClellan, seorang pria asal Skotlandia. Hanya 9 hari sejak menjadi kapten kapal Amazon, Robert McClellan mengalami pneumonia dan tewas. Kapten kapal berikutnya adalah John Nutting Parker. Di bawah kepemimpinannya, kapal Amazon tanpa sengaja menabrak sebuah kapal nelayan, sehingga kapal besar itu harus masuk ke galangan untuk diperbaiki. Saat sedang diperbaiki di galangan kapal, api tiba-tiba muncul dan membakar bagian tengah kapal. Karena peristiwa itu, John Nutting Parker kehilangan jabatannya sebagai kapten kapal. Setelah selesai diperbaiki, kapal Amazon berlayar di Laut Atlantik, dan lagi-lagi tanpa sengaja menabrak kapal lain di Selat Inggris. Peristiwa itu juga menyebabkan kapten kapal dipecat. Setelah beberapa kali mengalami masalah pada tahun-tahun pertamanya, kapal Amazon akhirnya mulai memberikan keuntungan di tahun-tahun berikutnya. Kapal itu mulai sering digunakan untuk membawa berbagai macam barang melewati Hindia Barat, Amerika Tengah, hingga Amerika Selatan. Pada 1867, kapal Amazon terempas ke Teluk Glace dan mengalami kerusakan. Pemiliknya lalu menjual kapal itu kepada James H. Winchester dari New York, seharga $11.000 atau sekitar $180.000 saat ini. Oleh Winchester, nama kapal itu diubah menjadi Mary Celeste. James H. Winchester juga memecah kepemilikan kapal menjadi 64 lembar saham, dan sebagian saham itu dibeli oleh Benjamin Spooner Briggs, seorang pelaut berpengalaman. Briggs kemudian diangkat menjadi kapten kapal Mary Celeste. Di bawah kendali Kapten Briggs itulah, kisah yang sangat misterius terjadi. Pada 5 November 1872, di bawah pimpinan Kapten Briggs, kapal Mary Celeste berlabuh di New York, dan mengambil kargo berupa 1.701 barel alkohol yang bernilai sekitar $35.000 atau sekitar $516.000 saat ini untuk dimuat ke kapal. Itu jumlah yang besar, bahkan untuk ukuran sekarang. Karena besarnya nilai barang itu pula, kargo tersebut diasuransikan di Eropa. Kapal Mary Celeste direncanakan akan berlayar dari Staten Island, New York, menuju Genoa, Italia. Kapal dipimpin oleh Kapten Briggs, dengan membawa 7 awak kapal. Selain itu, Kapten Briggs juga membawa istrinya, Sarah, serta putrinya yang masih berusia 2 tahun, Sophia Matilda. Jadi total penumpang kapal itu 10 orang. Sebelum kapal Mary Celeste meninggalkan New York, Kapten Briggs sempat berbincang-bincang dengan David Reed Morehouse, teman lamanya yang juga kapten kapal dagang Inggris, Dei Gratia. Dari perbincangan itu, keduanya mengetahui kalau mereka ternyata memiliki tujuan pelayaran yang hampir sama, yaitu menuju Laut Atlantik, melewati Selat Gibraltar, menuju Mediterania. Namun, kapal Dei Gratia masih menunggu muatan kapalnya tiba. Jadi Mary Celeste kemudian berlayar lebih dulu, pada 7 November 1872. Sedangkan kapal Dei Gratia menyusul 8 hari setelahnya. Kedua kapten kapal itu tidak mengetahui bahwa nasib akan mempertemukan kapal mereka dalam situasi yang berbeda, di tengah lautan lepas. Pada 5 Desember 1872, setelah Dei Gratia berlayar sekitar seminggu di lautan, seorang awak bernama John Johnson melihat ada sebuah kapal yang berjarak sekitar 5 mil di depan mereka. Waktu itu pukul 13 siang,
dan posisi kapal Dei Gratia sekitar 600 mil sebelah barat Portugal. Saat melihat kapal tersebut, Johnson menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Posisi kapal itu tampak menyimpang, dan layarnya terlihat sedikit sobek. Johnson pun menghubungi perwira kapal, John Wright, yang kemudian menghubungi Kapten Morehouse. Kapten Morehouse memerintahkan agar kapal Dei Gratia mendekati kapal aneh itu. Ketika posisi mereka benar-benar dekat, Kapten Morehouse terheran-heran, karena ternyata itu kapal Mary Celeste. Yang membuat heran Kapten Morehouse, Mary Celeste seharusnya sudah tiba di Italia, mengingat mereka telah berangkat cukup lama. Kapal Dei Gratia mendekati kapal Mary Celeste hingga jarak 400 yard, dan mengamatinya selama beberapa saat. Mereka kemudian menyimpulkan kapal itu telah terbawa arus menuju Selat Gibraltar. Lalu awak kapal Dei Gratia bernama Oliver DeVeau memimpin sebuah tim menuju ke kapal Mary Celeste. Di atas kapal Mary Celeste, Oliver DeVeau mendapati kapal dalam keadaan basah, tapi tidak menemukan satupun penumpang di dalamnya. Kapal Mary Celeste juga dibanjiri air setinggi 1,1 meter di bagian palka. Namun kondisi semacam itu dianggap normal, dan kapal masih bisa berlayar. Oliver DeVeau memeriksa ruang-ruang kapal Mary Celeste, tapi semua orang tampaknya telah lenyap. Semua dokumen kapal, kecuali catatan pelayaran kapten, juga telah hilang. Jam berhenti berfungsi, dan kompasnya telah hancur, mungkin karena jatuh. Sextant dan kronometer pelayaran juga tak ditemukan. Seperti di kapal lain, kapal Mary Celeste juga memiliki sekoci, dan Oliver DeVeau tidak mendapati sekoci tersebut di sana. Bekas-bekas yang ada di sekitarnya menunjukkan sekoci itu dilepas dengan sengaja. Namun anehnya, jas hujan yang digunakan untuk berjaga-jaga masih lengkap di sana, dan tidak dibawa ke dalam sekoci. Lalu jangkar kapal juga tidak diturunkan, layar tidak dinaikkan, dan kemudi tidak dikunci, sehingga kapal berputar-putar dengan liar di lautan. Sementara kargo berupa 1.701 barel alkohol ditemukan masih dalam keadaan lengkap. Belakangan, ketika muatan itu dibongkar di Genoa, 9 tong barel ditemukan kosong. Tetapi tidak terlihat adanya bekas kebocoran ataupun bau alkohol yang tercium keluar. Di kapal yang kini kosong itu juga terdapat persediaan makanan dan air bersih untuk kebutuhan 6 bulan, dan semuanya masih dalam kondisi utuh. Semua barang pribadi para kru dan barang berharga lain juga tidak tersentuh sama sekali. Kenyataan itu secara tak langsung menepis kemungkinan adanya bajak laut yang menyerang kapal Mary Celeste. Selain itu, tidak ada tanda-tanda kekerasan yang terjadi di atas kapal. Ketika masuk ke ruangan salah seorang awak Mary Celeste, DeVeau menemukan beberapa tulisan yang terlihat seperti kalkulasi yang belum selesai. Hal itu menunjukkan kalau awak kapal tersebut telah dipanggil kapten secara tiba-tiba. Sementara di kabin Kapten Briggs, DeVeau tidak menemukan catatan yang menunjukkan adanya kabar mengenai cuaca buruk. Semua indikasi itu menunjukkan kapal telah ditinggalkan dengan terburu-buru. Tapi karena apa? Oliver DeVeau kemudian membawa kapal Mary Celeste menuju Genoa, sesuai tujuannya semula, dan kapal itu mencapai Genoa sekitar 10 hari kemudian. Setelah itu, penyelidikan pun dilakukan oleh Vice Admiralty Court di Gibraltar, untuk menentukan apa yang terjadi pada Mary Celeste. Jadi, apa yang telah terjadi pada kapal Mary Celeste? Meski penyelidikan telah dilakukan secara intensif, kasus itu tetap misterius. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjelaskan secara pasti mengenai apa yang telah terjadi pada kapal Mary Celeste. Karena tidak adanya tanda-tanda kekerasan di kapal atau bercak darah, dan tidak adanya barang berharga yang hilang, teori mengenai serangan bajak laut dan pemberontakan menjadi tidak mungkin. Sekarang, mari lihat beberapa kemungkinan lain. Sebagian orang mengajukan teori bahwa ada kemungkinan para awak Mary Celeste dibunuh oleh awak Dei Gratia, dengan tujuan untuk mengamankan hak kepemilikan kapal karena penemuan kapal tersebut. Di lautan lepas, pelaut yang menemukan kapal tak bertuan bisa mengklaim kepemilikan kapal yang ditemukannya. Namun teori ini dibantah, karena kapten kapal Dei Gratia, David Morehouse,
adalah teman lama Kapten Briggs. Selain itu, kapal Dei Gratia berlayar 7 hari setelah Mary Celeste, sehingga tidak mungkin kapal ini bisa menyusulnya. Penyelidikan oleh otoritas berwenang di Gibraltar juga tidak menemukan indikasi tersebut. Teori lain menyebut adanya kemungkinan Kapten Briggs dan Kapten Morehouse berkomplot untuk melakukan penipuan asuransi, dan sesungguhnya Kapten Briggs masih hidup dengan menggunakan identitas baru. Namun teori ini juga dibantah, karena hasil penggantian asuransi tidak akan cukup untuk membiayai hari tua mereka berdua. Teori lain mengatakan kalau kapal Mary Celeste menjumpai badai. Lalu air laut mulai memenuhi kapal, dan para kru segera menyelamatkan diri dengan sekoci. Walaupun teori ini terdengar masuk akal, namun beberapa fakta sepertinya tidak mendukung. Misalnya, jumlah air di kapal tidak cukup untuk menenggelamkannya. Kapten Briggs yang berpengalaman pasti mengetahui hal ini, sehingga ia tidak akan gegabah memerintahkan evakuasi. Selain itu, tidak ada badai yang dilaporkan terjadi di wilayah itu ketika Mary Celeste berlayar. Setelah peristiwa misterius itu, kapal Mary Celeste kemudian dijual oleh James Winchester dengan kerugian yang cukup besar. Selama 13 tahun berikutnya, kapal itu berpindah tangan sebanyak 17 kali. Pada 3 Januari 1885, pemilik terakhir kapal itu bernama G.C. Parker, dan ia berusaha menenggelamkan kapal itu di Laut Karibia dengan cara membakarnya, dalam usaha menipu perusahaan asuransi. Saat itu, kapal Mary Celeste memuat kargo yang diasuransikan dengan nilai besar. Tapi usaha itu terungkap, dan G.C. Parker pun dipenjara. Karena kerusakan berat akibat ulah G.C. Parker, kapal Mary Celeste kemudian dibiarkan begitu saja, dan perlahan-lahan tenggelam ke laut, membawa serta semua misteri yang pernah terjadi di dalamnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.